Bayangkan ini, dua orang mencoba hal yang sama, misalnya bikin bisnis kecil, ikut lomba, atau apply kerjaan impian. Keduanya sama-sama gagal di percobaan pertama. Yang satu langsung berpikir, ya sudah, berarti memang bukan rezekiku. Aku memang gak jago di sini. Dia pelan-pelan mundur, cari alasan, lalu kembali ke rutinitas lama. Yang satu lagi berkata, sakit sih, tapi menarik juga. Di mana aku salah? Apa yang bisa aku ubah? Dia istirahat sebentar, lalu mencoba lagi dengan cara berbeda. Setahun kemudian, yang pertama tetap di titik yang sama. Yang kedua, mungkin belum sukses besar, tapi jelas sudah naik beberapa level. Bedanya bukan di keberuntungan, bukan di kecerdasan, tapi di satu hal, cara pandang terhadap gagal. Di video ini, kita akan bahas mindset anti gagal. Bukan mindset yang bikin kamu kebal rasa sakit, tapi cara berpikir yang membuat setiap kegagalan justru jadi bahan bakar untuk naik level. Kita akan lihat bagaimana orang yang terus bertumbuh memandang kesalahan, penolakan, dan kekalahan dengan cara yang berbeda. Dan yang lebih penting, bagaimana kamu bisa mulai melatih cara pandang itu dalam hidupmu sendiri, mulai dari hari ini. Pertama, orang yang selalu naik level tidak menempelkan identitasnya pada hasil sekali dua kali. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka tidak bilang, aku gagal, berarti aku pecundang. Mereka bilang, percobaanku gagal, berarti strategiku salah. Hasil adalah informasi, bukan label diri. Cara berpikir ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya besar. Kalau setiap kegagalan kamu jadikan bukti bahwa kamu memang jelek, kamu akan berhenti mencoba. Tapi kalau kegagalan kamu lihat sebagai feedback, kamu justru terdorong untuk mengulik. Bagian mana yang perlu diubah? Kedua, orang dengan mindset anti gagal selalu bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Bukan, kenapa cuma aku yang bodoh? Dua pertanyaan ini menghasilkan hidup yang sangat berbeda. Pertanyaan pertama membawa otakmu ke mode solusi. Kamu mulai menganalisis, mungkin persiapanku kurang, mungkin caraku menyampaikan salah, mungkin waktunya belum tepat. Pertanyaan kedua membawa otakmu ke mode menyalahkan diri dan orang lain. Kamu sibuk mencari kambing hitam, dosen, bos, teman, keluarga, bahkan keadaan negara. Orang yang terus naik level disiplin mengarahkan pikirannya ke pertanyaan pertama, bahkan ketika mereka sedang down. Ketiga, mereka menganggap gagal sebagai bagian normal dari proses, bukan pengecualian. Buat banyak orang, kegagalan itu kejadian aneh yang harus dihindari mati-matian. Akibatnya, begitu gagal sekali, mereka kaget dan hancur. Orang yang bertumbuh justru menganggap gagal sebagai biaya masuk ke wilayah baru. Mau jago public speaking, biaya masuknya beberapa kali presentasi kaku dan grogi. Mau jago bisnis, biaya masuknya beberapa keputusan salah dan rugi kecil. Mau jago hubungan, biaya masuknya beberapa percakapan canggung dan salah paham. Ketika kamu sadar bahwa setiap area baru pasti datang dengan paket gagal, kamu berhenti kaget dan mulai bertanya, mau domain mana yang siap kubayar biayanya? Keempat, mindset anti gagal fokus pada proses yang bisa dikontrol, bukan hasil yang belum tentu di tanganmu. Orang yang hanya melihat hasil akhir akan cepat putus asa. Aku sudah upload 5 konten, kok belum viral? Aku sudah kirim 10 lamaran, kok belum dipanggil? Orang yang selalu naik level mengukur dirinya dengan hal-hal yang bisa dia lakukan hari ini. Jumlah jam latihan, jumlah percobaan, kualitas persiapan. Mereka paham, hasil besar datang dari proses yang diulang ratusan kali. Jadi standar keberhasilan hariannya bukan sudah sukses atau belum, tapi hari ini aku sudah melangkah atau belum. Kelima, orang dengan mindset seperti ini berdamai dengan rasa malu dan omongan orang. Salah satu alasan terbesar kenapa kita takut gagal adalah karena kita takut dilihat gagal, takut jadi bahan pembicaraan, takut dibilang sok, takut dinilai nggak capable. Tapi coba lihat orang yang terus tumbuh. Mereka tetap bisa malu, tapi mereka tidak membiarkan rasa malu itu mengendalikan hidup. Mereka berkata, iya, mungkin orang lain akan komentar, tapi mereka tidak hidup di tubuhku dan tidak menanggung mimpiku. Mereka memilih menanggung rasa malu sesaat demi kemungkinan masa depan yang jauh lebih baik. Keenam, mereka menghargai gagal kecil yang cepat dibanding gagal besar yang terlambat. Banyak orang menunda mencoba karena ingin sekali coba, tapi langsung sempurna. Mereka menunggu sampai benar-benar siap, alat lengkap, ilmu sempurna. Akhirnya ketika akhirnya mencoba, taruhannya sudah terlalu besar, dan begitu gagal, mereka kapok. Orang yang selalu naik level justru memilih gagal kecil dari awal. Mereka coba skala kecil dulu, tes dulu, eksperimen dulu. Dari sanalah mereka mengumpulkan data tanpa harus hancur-hancuran.
gagal cepat, belajar cepat, perbaiki cepat. Ketujuh, mereka membedakan antara kritik yang perlu disaring dan yang perlu diabaikan. Mindset anti gagal bukan berarti anti kritik, justru sebaliknya. Mereka mencari masukan tapi dengan filter. Kalau komentar datang dari orang yang tidak mengerti konteks, tidak pernah mencoba hal yang sama atau hanya ingin menjatuhkan, mereka lepaskan di keranjang noise. Tapi kalau masukan datang dari orang yang sudah jalan duluan, dari mentor, dari data nyata, mereka dengarkan walau rasanya pedih. Mereka tidak baper setiap kali dikoreksi, karena tujuan mereka bukan merasa nyaman, tapi naik level. Kedelapan, mereka melihat diri mereka sebagai proyek yang sedang dikerjakan, bukan produk final. Artinya apa? Mereka tidak kaget kalau hari ini mereka masih punya banyak kekurangan. Mereka tahu versi mereka 5 tahun lagi akan jauh berbeda dari versi hari ini kalau mereka mau terus belajar. Cara pandang ini memberi ruang untuk salah tanpa merasa hancur, sekaligus memberi tanggung jawab untuk tidak berdiam diri. Mereka hidup di kombinasi unik antara menerima diri dan menantang diri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu mulai membangun mindset anti gagal ini dalam hidupmu? Jawabannya bukan dengan memaksa diri jadi pemberani dalam semalam, tapi dengan melatih cara berpikirmu setiap kali ada hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Mulai hari ini, setiap kali ada hal yang gagal, nilai jelek, konten sepi, presentasi berantakan, ditolak kerja, ditolak orang, hentikan refleks lamamu. Jangan buru-buru bilang, aku memang jelek. Tahan sebentar, tarik nafas, dan ganti responsmu dengan 3 langkah. 1. Akui rasanya. Iya, ini sakit. 2. Tanyakan apa yang bisa kupelajari. 3. Cari 1 langkah perbaikan kecil yang bisa kamu lakukan. Beberapa bulan dari sekarang, kegagalan tidak akan tiba-tiba hilang dari hidupmu. Penolakan, kesalahan, dan kekecewaan akan tetap datang. Tapi kalau kamu konsisten melatih cara pandangmu, setiap kegagalan akan sedikit lebih ringan dan setiap percobaan baru akan terasa sedikit lebih mungkin. Orang lain mungkin masih melihatmu sebagai orang yang sama, tapi di dalam dirimu sesuatu sedang berubah. Kamu tidak lagi berhenti setiap kali jatuh. Kamu bangkit, melihat ke belakang sebentar untuk belajar, lalu melangkah lagi dengan versi dirimu yang lebih berpengalaman. Pada akhirnya, mindset anti gagal bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak lagi menjadikan jatuh sebagai alasan berhenti. Cara pandang orang yang selalu naik level sederhana. Kalau aku kalah hari ini, berarti aku baru saja menemukan cara yang tidak bekerja. Tugas berikutnya adalah mencari cara yang berikutnya. Selama kamu mau terus melakukan itu, mencoba, mengevaluasi, memperbaiki, gagal tidak lagi menjadi titik akhir tapi menjadi tanda baca di tengah kalimat panjang perjalananmu. Dan dari sana, hidupmu pelan-pelan akan bergerak, bukan ke arah yang sempurna, tapi ke arah yang selalu naik level.